saat ini terus terang aja, nanti sekaligus mungkin bisa dijawab. Isu di rumah sakit itu teman-teman dokter mengatakan sudah BPJS terpaksa harus remunerasi dan diancam bisa ada tindakan hukum. Nah, kemudian di rumah sakit Sarjito pun dengan remunerasi ternyata angka K3-nya cukup tinggi yang sakit kronik. Angka mangkirnya cukup tinggi oleh karena tidak bisa mengobati dirinya sendiri di rumah sakit. Berbeda dengan rumah sakit PPK 2, di mana dia bisa berobat di PPK 2-nya sendiri. Di Sarjito tidak. Ancaman remunerasinya adalah bila dia keberadaannya kurang, dia hadirnya kurang, jelas akan dipotong. Ini mohon ya, bagaimana ini Bu Ani. Kemudian isu terakhir adalah masa aktivasi 7 hari. Saya terpaksa berhadapan dan sering berhadapan dengan pasien dan keluarga pasien. Memang dia daftar pada saat dia sakit, terpaksa pasang TPM, dia menghendaki harus dibayar full dari BPJS, sadar kalau dia harus pulang. Tetapi kami tidak bisa melepas TPM-nya, karena begitu dilepas TPM-nya dia akan bradikardi, bahkan dia bisa meninggal. Nah, solusi bagaimana yang harus saya harus berikan? Akhirnya kemarin saya omongi, Bapak harus tanda tangan pura-pura APS, tidak saya lepas TPM-nya karena saya tidak berani melepas. Tetapi di dalam catatan medik harus terekam bahwa ini dilepas. Pasien kemudian kita kawal masuk lagi ke IGD karena aktivasinya baru tanggal 21 November. Dia masuk 14 November, kemudian dia AV blok total harus pasang TPM, tidak mungkin kalau TPM itu dilepas. Demikian juga yang ventilator. Mosok kita lepas ventilatornya, masa aktifnya masih 4 hari lagi. Sehingga jaminan kesehatan bagi rumah sakit, apalagi saya, ini harus berbenturan dengan keluarga penderita. Ini sebagai PR. Untuk itu kepada yang terhormat para hadirin, kami persilahkan yang akan bertanya. Saya mumpung di sini, silahkan Ibu, Prof. Ya. Ya, yang jarang mendengarkan kita ngomel. Nah, sekarang mohon didengarkan kami ngomel ya Bu ya Pak ya. Saya merasa bahwa pemerintah sudah menceritakan kepada kita sejak pagi tadi betapa sulitnya mereka sudah bekerja dan berapa bagusnya strategi yang sudah mereka kerjakan. Kemudian bagaimana BPJS sudah bisa membiayai banyak sekali masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkannya. Namun kalau kita pergi ke daerah Ibu, dibandingkan dengan 27 tahun lalu waktu saya ke daerah ke Kalimantan Tengah, sebetulnya apa yang terjadi di daerah itu tidak banyak berubah. Jumlah dokternya, fasilitasnya, akses masyarakat itu sebetulnya tidak banyak berubah. Yang banyak berubah adalah justru di kota-kota besar, di mana Bapak dan Ibu boleh lihat jumlah antrian sangat banyak. Dan kalau mereka semua masuk ke rumah sakit karena memang penyakitnya sangat parah itu, kita melihat jumlah pasien sebetulnya di luar batas yang bisa mampu ditangani oleh rumah sakit. Kemudian jumlah tempat tidurnya pun kekurangan kita. Kemudian kesediaan alat, kesediaan obat itu kurang. Kemarin Prof. Gufron menceritakan bahwa jumlah obat generik yang mampu diproduksi di negara ini jumlahnya kurang, Prof, dibandingkan dengan pasien kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah lihat, yang menanggung semua itu adalah tenaga kesehatan. Perawatnya kurang, tenaga administratifnya kurang, dan yang mendapatkan pahalanya mungkin menurut saya adalah para PPDS. Karena sebagian besar dari mereka pada saat kita sudah pulang ke rumah, yang menyelesaikan pekerjaan administratif dan seluruh pekerjaan yang lain adalah PPDS, yang justru membayar untuk pendidikan mereka dan tidak dibayar baik oleh BPJS ataupun rumah sakit untuk kerja yang mereka kerjakan. Saya kebetulan dekan Bu, jadi ngomelan saya itu tentang PPDS. Karena menurut pendapat saya agak nggak sesuai gitu dengan apa yang mereka dapatkan.
Nah, kalau yang pergi naik Alphard, menurut saya hanya segelintir orang. Yang melakukan fraud mudah-mudahan tidak bertambah banyak. Namun, hal-hal penting yang tadi saya sebutkan tentang jumlah obat, jumlah dokter, kemudian salary atau insentif atau apalah namanya. Untuk PPDS itu waktu saya tanyakan ke Pak Fahmi bilang nggak ada tuh di urutannya BPJS untuk hal tersebut. Saya tanya ke direktur rumah sakit, nggak ada tuh. Jadi sebetulnya bagaimana BPJS ini dan juga Kementerian Kesehatan berusaha menanggulangi dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di akar rumput gitu loh Bu. Jadi mungkin sekali-sekali Ibu mesti pergi ke RSCM atau ke Rumah Sakit Sarjito, tapi jangan jam 7 pagi Bu, pergilah jam 10 malam. Di situ PPDS kami itu masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administratif untuk dimasukkan atau untuk dibintakan ke BPJS. Dan itu mengajarkan kepada mahasiswa kami beberapa hal yang kurang baik. Tadi yang dicontohkan Bapak, itu pasti bukan Bapak yang mengerjakan, pasti PPDS yang mengerjakan, ya kan Pak? Yang mana Ibu? Kalau keputusan memulangkan saya Ibu, iya. Tapi yang mengawal adalah para perawat ketika ke IGD. Ya, maksud saya di rumah sakit pendidikan, hal tersebut itu sangat menyentuh hati nurani kami. Dan kalau ini dilihat oleh mahasiswa, oleh PPDS, ada sesuatu yang salah yang kami kerjakan di dunia pendidikan. Nah, mohon Bapak dan Ibu bisa mencarikan solusi untuk masalah-masalah tersebut, karena kalau diteruskan, aduh kayaknya kurang baik itu Bu. Walaupun Ibu tadi memperlihatkan bagaimana sudah berkontribusi untuk masyarakat, tapi ada yang masih kurang dikerjakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Dekan, luar Prof. Gufron dan Bu Ani. Jadi saya juga sudah tidak loh, udah mantan jadi rupa-rupanya tidak jadi pejabat, banyak yang bersyukur Bu ya. Ada yang sujud syukur juga. Baik, jadi ini yang masih ada pejabat Bu Ani, oleh karena itu saya kasihkan Bu Ani. Ini memang belum ideal. Kalau kita mau berangkat mulai dari masyarakatnya terlebih dahulu, itu masyarakatnya itu juga belum comply gitu ya, harus daftar dulu, dia daftarnya besok pada waktu sakit gitu ya, misalnya contohnya itu. Kemudian dia harus, kalau sakit biasa harus pergi ke fasilitas kesehatan primer terlebih dahulu, dia langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian kalau kita naik kepada dokter yang di vaskes primer gitu ya, dokter di vaskes primer itu kami bayar kapitasi cukup tinggi Bu. Kalau saya boleh sampaikan, sekarang 1 bulan tuh kami bayar lebih dari 100 M untuk vaskes primer. Kalau ini kan kami ngomong di Jawa Tengah DIY ya. Tetapi yang terjadi apa? 155 diagnosa yang harusnya selesai di vaskes primer itu banyak yang masih dirujuk gitu. Jadi memang itu kan belum ideal. Setelah kita explore, kita tanya, kenapa sih permasalahannya? Karena memang ada beberapa. Pertama, ada yang kompetensi daripada dokter juga perlu mungkin ini kalau ini ada kebetulan dekan juga ada yang perlu diupdate juga. Kemudian yang kedua, ternyata ada handicap komunikasi daripada dokter kepada pasien pada waktu pasien tersebut memaksa minta rujukan gitu. Kami pernah mencoba membuat pelatihan kepada dokter gimana sih supaya pasien itu trust kepada dokter. Nah, kemudian kalau kita naik ke rumah sakit gitu. Ini agak ajaib gitu ya. Ajaibnya begini. Data yang ada itu apa yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dulu gitu loh ya. Ya, jadi dulu kan beliau ini ketua Pokjanya ya. Dari tarif inasi bijis yang ada itu yang terutama yang ada di Jawa Tengah ya, besaran yang dibayar oleh BPJS dibandingkan dengan tarif yang dientre oleh rumah sakit itu lebih tinggi. Gitu loh ya. Data di kami itu untuk rawat inap itu lebih dari 40 M sampai dengan pelayanan bulan Agustus gitu. Nah, kemudian kami misalnya ini kita bukan ngeles-ngelesan gitu, tetapi kami juga udah konsul kepada kejaksaan juga. Apakah boleh BPJS Kesehatan sampai mengatur tentang remunerasi yang ada di rumah sakit gitu ya? Nah, kami kan membayar sesuai dengan yang diperintahkan Pak Gufron dulu juga gitu. Untung udah sujud syukur beliau gitu. Nah, memang Bapak Ibu, kemudian kami juga ingin sampaikan bahwa memang BPJS Kesehatan tidak berkewajiban, kan ini kewajibannya pemerintah,
menambah jumlah vaskes gitu ya. Misalnya di Kalimantan rumah sakitnya kurang, itu mungkin karena di sana proses pemberitahuan kepada pemerintah bahwa sekarang itu ada gula loh di sana itu. Ini memang kayaknya belum. Tetapi kalau di Jawa Tengah di DIY ini dokter klinik yang buka, kemudian rumah sakit yang mau bekerja sama itu banyak sekali. Sekarang udah mau buka rumah sakit yang ada di Jalan Solo itu belum buka pun udah mau daftar menjadi providernya BPJS Kesehatan. Jadi Ibu kalau kami boleh sampaikan, terus dosanya BPJS ya apa saya kalau kayak gini, kami bayar sudah, tepat waktu sudah, komplain pada ketentuan pemerintah sudah gitu. Tetapi ternyata masih ada Ibu tadi yang sampaikan PPDS yang ada di rumah sakit itu ternyata belum dibayar. Minta Pak Hanung Bu kalau di sini gitu ya. Kenapa? Iya, tetapi intinya begini Bu, bahwa BPJS itu sudah membayar kepada rumah sakit gitu. Ya kami sudah membayar kepada rumah sakit, jadi makanya mintanya kalau di sini mintanya Pak Hanung Pak, Bu yang punya uang kami karena kami bayar ke beliau gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Mangga, Prof. Laksana. Ya, dan ini BPJS sekarang kita sering sebut sebagai operator, bukan pengambil kebijakan. Dan pada waktu pertemuan di Bandung 2 bulan yang lalu, itu ada kumpul Dewan SDSN, Kemenkes, dan BPJS, dan saya juga bicara, pada waktu itu jelas bahwa ada suatu kesimpulan menarik bahwa BPJS itu sekarang jadi korban yang bikin aturan itu nggak beres pada waktu itu. Ya, enggak. Saya bukan ngomong Pak Gufron, enggak. Tapi gini, sebelum Pak Gufron masuk ke Kemenkes, itu kan Undang-Undang SDSN sudah 10 tahun Bu, dari 2004 sampai sekarang 2014 ya. Di situ prosesnya juga terus terang aja. Ya. Kemudian Pak Gufron masuk berapa tahun 2011. Nah, policy making di kesehatan itu tidak hanya Kemenkes, tapi juga DPR, juga Wapres, juga macam-macam. Dan ini yang membuat situasi itu menarik seperti tadi yang Bu Ani katakan. Kenapa kita dalam aspek sosial masih memberi peluang orang kaya untuk masuk dengan bayar hanya 59.500 per bulan, kelas 1 bisa naik kelas. Ya, itu satu kesalahan fatal yang sangat-sangat fatal. Dan ini nggak benar. Ya, karena ini dan tidak perlu pakai tes tadi Pak, masuk pun boleh. Jadi kalau saya lihat teman-teman BPJS itu dia hanya operator, dia ngerjakan ini tapi getahnya pada BPJS sekarang. Ini getahnya di sini. Jadi kita harus revisi itu. Oke. Jadi itu Bu Ratna. Jadi kita akan mencoba bahwa setting yang ngomong di sini itu memang belum ada policy maker-nya sekarang ini. Ya, kita harus ngomong dulu pada ini step kedua Bu ya. Jadi ke depannya, nah ini menarik. Kita nggak bisa hanya komplain ya, kita sadar betul. Coba Anda lihat ya, Undang-Undang SDSN itu paling ditumpuk cuman 80 halaman. Ya. Kalau kita mau bandingkan Obamacare di Amerika jadi acuannya kita sering ya, itu tebelnya berapa? 989 halaman. Detail sekali Pak, termasuk tadi yang Pak Dusino keluhkan itu diatur semua Pak di situ Pak. Termasuk tadi Bu, pembayaran untuk residen. Ya. Saya udah berkali-kali bilang pada Bu Uti ya, tentang residen, Bu Uti bayar itu. Dan saya dengan Bu Ratna waktu di Undang-Undang Dikdok sudah sah. Tapi Sarjito selalu muntir, nggak bisa karena nggak ada aturannya. BPJS-nya saya bukan bela BPJS Bu, sudah serahkan kepada Sarjito atau RSCM. Tapi direksi Sarjito atau mungkin RSCM nggak ada yang berani untuk bayarkan. Padahal tadi menarik nih, teman-teman anestesi jumlahnya berapa? Sedikit. Pasiennya berapa? Yang ada di OK siapa? Residen atau spesialis anestesi? Yang ada di di mana itu? Poli, itu siapa? Nah, ini menarik, nanti kalau ada inspektur, itu apa bisa satu orang anestesiologis itu mengoperasi 10 pasien setiap hari ini? Ini enggak masuk akal ini, kok terimanya banyak sekali Pak? Jadi mohon jangan dilempar-lemparkan Pak. Jadi berani enggak direksi bikin keputusan residen bayar Pak? Hukumnya itu ada, dan BPJS enggak masalah dibayar. Itu Bu, berarti waktu kita berjuang di Undang-Undang Dikdok kan Ibu tahu ya, itu kan sudah satu kalimat jelas bahwa sesuai dengan kompetensinya.
Kami UGM waktu ngirim residen ke Aceh, ngirim residen ke NTT, bayar sampai 25 juta rupiah sebulan. Bisa kok, nggak ada masalah hukum, nggak ada. Nah ini, jadi saya kira gini ya, ke depan itu kita butuh keberanian Pak Modusino. Jangan sampai kita hanya komplain terus Pak. Kalau komplain semua orang bisa komplain. Benar Pak, tapi kita punya wewenang, kita punya daya keputusan, kerjakan. Kalau kita cuma komplain terus ya nggak bisa kemana-mana Pak, benar. Saya takut betul kita tuh hanya juara komplain sekarang ini. Bener, nggak action Pak. Dan itu jelek sekali bagi udah ada undang-undangnya, residen dibayar, BPJS katakan bayar, kok nggak dibayar? Saya mau tanya Mbak Uti, kenapa kok nggak dibayar Mbak Uti? Alasannya apa nih? Coba, ini bola bukan di tangannya BPJS loh, tapi bola di tangannya rumah sakit ya. Mungkin Prof saya potong, Mbak Nyon Sewu ya, saya tambah sebentar ya. Oleh karena ini berbicara mengenai masalah dosa, supaya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa, ini Prof Guron mau menambah komentar. Jadi saya kira begini, kalau khusus untuk PPDS Bu, itu sebetulnya pemerintah sejak tahun 2008 mengalokasikan anggaran untuk 6.000 spesialis. Jadi sebetulnya cukup besar. Dan dananya sebagaimana kita ketahui per semester itu sekitar agak lupa saya, 40-an juta ya. Tubel ya. Jadi cukup sebetulnya dari unit cost dulu kan dinaikkan. Jadi itu cukup banyak sebetulnya. Ada juga uang untuk riset dan untuk biaya hidup sebetulnya. Jadi di luar itu. Jadi sebetulnya sudah dapat PPDS. Tapi meski begitu dianggap kurang ya, sebetulnya direksi ya, karena terutama yang sudah sudah layanan umum ya PLU, itu juga boleh juga, tentu mesti harus ada SK-nya ya sebagai penguat. Jadi sebetulnya boleh. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dengan renumerasi ya, renumerasi itu tergantung sebetulnya kan sekarang sudah diatur, tapi memang berat karena Kementerian Keuangan melihat prosentase dari aset itu dianggap terlalu besar. Jadi itu yang kemudian dikurangi. Nah, kemudian khusus untuk tadi Indonesia bagian timur terutama atau daerah-daerah remote ya, itu belum banyak berubah. Saya kira memang betul ya, terutama spesialis menurut saya tanpa terobosan yang baru 10 tahun ke depan tidak akan ada perubahan dan tidak akan ada perbaikan yang signifikan ya. Memang kalau mau ada perubahan menurut saya harus tadi tahu dan kemudian berani mengambil kebijakan tadi. Jadi intinya kan di situ. Terima kasih. Ya, 1 menit saja Prof. Ya, jadi Pak Guru tadi ya, kita yang memang untuk timur tadi ya, ini menarik Bu Ratna ya. Jadi seperti di NTT itu tidak ada satupun opet ya. Mungkin bulan satu, di Jakarta ada 138. Nah, kemarin saya lagi bicara dengan stafnya Bu Nila mengenai mungkin nggak model-model sister hospital itu ya, yang untuk kita udah kerjakan 5 tahun ini ya, kita pakai juga untuk ngirim ortoped ke Timur NTT. Jadi yang banyak di RSCM di Sarjito itu satu ortoped mungkin dalam setahun hanya 1 minggu atau 2 minggu untuk semacam kerja bakti Pak. Kalau enggak, nanti mungkin Jokowi akan minta ortoped Australia Pak untuk datang ke sana. Misalnya seperti itu ekstrimnya ya. Jadi kita perlu Pak terobosan-terobosan kenceng tadi, dan UGM itu harus jadi promotor, jangan komplain kalau saya lihat. Ya. Kalau kita komplain terus itu Pak Sino, saya kok dengarnya komplain terus. Ada solusi nggak Pak sekarang pertanyaan saya itu? Ya, UGM dan UI, Prof. Nah. Saya udah bicara Pak Direktur RSCM, beliau juga mau bikin solusi Bu, tidak jangan komplain Pak, jadi bikin solusi itu Pak. Ya. Kalau pemerintah emang mestinya kita jangan komplain ya, maunya pemerintah kita nggak komplain ya, tapi terpaksa kita komplain Pak, karena memang hal-hal ini sangat memberatkan kami di klinik, mengganggu begitu ya. Jadi komplain atau tidak komplain terpaksa kami komplain karena itulah yang kami hadapi di pokoknya komplain di klinik itu yang kita hadapi, itu satu. Yang kedua tentang pembayaran untuk PPDS, memang saya Dr. Ponco Wakil Dekan dan juga Direktur Keuangan RSM sedang mencoba menghitung sistematikanya bagaimana berapa yang harus kita bayarkan. Saya mengatakan hal tersebut dengan alasan gini, tolong hitung dulu, nggak usah dibayar nggak apa, tapi hitungkan. Nah itu sedang mereka kerjakan.
Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita cuma segini, Obamacare segini, di dalam segininya Obamacare itu ada sekian persen yang memang dibayarkan untuk PPDS yang berperilaku sebagai dokter umum. Jadi hal tersebut kami menyatakan ini agar bapak-bapak yang duduk di depan itu mencoba menarik usulan-usulan ini ke atas. Karena kami pun akan mengerjakan itu untuk hal-hal yang lain gitu loh. Jadi ini bukan komplain, tetapi menurut kami solusinya memang tidak bisa kami saja yang mencarikannya, tapi kita semua harus berusaha begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya rasa oleh karena Ini saya waktu komen satu, boleh kami sampaikan komplainnya juga. Pada waktu BPJS, sebentar, bukan komplain. Ini jadi diskusi soalnya. Pada waktu BPJS Kesehatan membayar ke Rumah Sakit Sarjito misalnya ya, itu kemudian peserta dilayani oleh PPDS, itu pun peserta juga komplain. Nah kami sebetulnya memang mengusulkan gitu loh ya, mengusulkan harusnya ada tarif yang berbeda, karena tarif itu pada waktu dihitung adalah tarif yang layanannya diberikan oleh dokter spesialis begitu loh ya. Sehingga masukan kami memang pada waktu kami juga pernah diundang Pak Laksono bicara harusnya memang kalau itu yang melayani PPDS tarifnya jangan rumah sakit kelas A dong gitu loh. Ini yang mungkin juga menjadi PR karena peserta kami pun itu juga komplain pada waktu dilayani di rumah sakit kelas A tetapi bukan spesialis. Ini yang juga menjadi catatan. Ya. Terima kasih Bu Ani. Jadi untuk pembayaran kepada para residen ya, aturan main yang berdosa adalah Kementerian Keuangan. Oleh karena remunerasi hanya bisa dibayarkan kepada satu PNS tenaga BLU ya, yang dari kue remunerasi. Untuk residen barangkali ada satu kebijakan, tapi memang pantas untuk dibayar. Nah, kalau mau membayar lebih pada para residen ya preminya mestinya dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Nyun Sewu Bu Ani, saya tidak komplain, tetapi hanya keluh kesah saja. 30% karyawan Sarjito berpenyakit kronik. Dan penyakit kronik ini memaksa mereka harus ke PPK 2 yang kemudian menghilangkan sebagian waktu produktifnya di Rumah Sakit Sarjito. Sebagian seneng karena bisa santai berobat ke rumah sakit yang lain. Tetapi remunerasi tidak berbicara masalah seneng tidak seneng, tapi konsekuensi langsung potong sekian persen begitu tidak masuk kerja. Saya alhamdulillah karena saya ternyata juga berpenyakit kronis hasil dari GCU kemarin. Saya mungkin minggu besok pamit Pak Safak karena saya harus berobat ke Morangan. Ya, nah, mungkin ini Pak Gubernur monggo. Saya kalau Pak Direktur nggak bisa kerja gara-gara ada di Morangan, padahal di sini lebih lengkap ya. Ini agak aneh, makanya sebetulnya ini kalau saya boleh buka rahasia, kami berjuang keras Pak untuk membahas ini, bahwa sebaiknya ada kekecualian ya. Memang harus rujukan, tetapi untuk staf yang di rumah sakit tertentu, tapi ini tidak semua rumah sakit. Jadi rumah sakit tertentu yang di situ sudah ada fasilitasnya, boleh tidak harus rujukan keluar, begitu. Tapi belum diterima sama teman-teman BPJS dan bukan. Iya. Belum. Iya, ini cerita sejarah ini. Ya. Saya nggak komplain, cuma menjelaskan. Jadi ceritanya itu sama temennya itu. Jadi waktu itu saya ngayal, Pak Sekjen ya, pertama juga nggak setuju, tapi akhirnya setuju dengan saya, tapi juga mentok. Jadi akhirnya semuanya mentok, kembali keputusannya yang terakhir ini. Jadi menurut saya itu harusnya dirubah. Boleh satu produktivitas kan terganggu Pak, apalagi seorang direktur, masa Sarjito canggih periksanya ke Morangan, kan lucu ya. Jadi itu harusnya setiap peraturan itu umum kekecualian, itu wajarnya seperti itu. Tidak wajar kalau peraturan itu umum nggak ada kekecualian, kemudian nggak applicable untuk kasus-kasus tertentu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang 7 hari tadi, jadi ini menarik. 7 hari ini adalah memang, mohon maaf ini Bu Ani, ini peraturan BPJS ya. Jadi bukan peraturan Kementerian Kesehatan, apalagi peraturan Wamen, bukan, jelas bukan. Jadi ini peraturan BPJS yang menurut saya harusnya ditinjau kembali ya. Ditinjau kembali. Kenapa? Karena begini, masyarakat datang
kesadarannya memang kurang. Jadi datang waktu ke rumah sakit sudah sakit ya. Dia nggak tahu juga kalau sakit itu tidak diundang, tiba-tiba datang sendiri ya. Baru sadar baru di rumah sakit, kemudian ngurus ya. Dia daftar bolehnya nanti seminggu. Nah 5 hari sudah pulang. Jadi kan harus bayar. Kalau bayar apa arti jaminan? Jadi ini menurut saya khusus untuk ini nggak apa-apa kita berbeda. Biasanya kan sudah sama. Dan ini harus ditinjau nih. Kasihan masyarakat kalau saya kira demikian. Ya, terima kasih cukup Bu Ani ya, karena waktunya sudah habis, dan terima kasih kepada 3 presentan, dan mudah-mudahan para presentan ini yang sudah tahu masalahnya bisa menduduki jabatan lebih tinggi, syukur jadi menteri ya, sehingga apa yang menjadi masalah ini bisa diatasi. Dan baiklah kita berikan aplaus kepada 3 presentan. Terima kasih, kami berikan kepada MC.